Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you is fine and healthy. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang telling the time atau penyebutan waktu dalam bahasa Inggris. Ustaz yakin beberapa dari antum mungkin sudah pernah belajar tentang materi ini pada waktu SD, tetapi kita ulang kembali agar pemahaman kita lebih baik tentang materi menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat. Ya, ketika kita berbicara tentang waktu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua, American Style and British Style. Dan kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang British Style. Kalau American Style itu sangat sederhana, seperti kita menyebutkan jam dalam bahasa Indonesia, yaitu penyebutan jam lebih dahulu dan menyebutkan menit selanjutnya. Nah, tapi pada British Style itu menyebutkan menit terlebih dahulu, baru menyebutkan jamnya. Ya, kita lihat gambar di sini ada dua sisi. Yang pertama green side and the pink side. Ya, di green side ini bisa kita lihat itu menggunakan kata past, dan pink side itu menggunakan kata to. Ya, penggunaan kata past atau lewat dalam bahasa Inggris itu digunakan pada menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan penggunaan kata to itu digunakan pada menit ke-31 sampai ke-59. Perlu kita ingat juga bahwa ketika jarum panjang menunjuk ke angka 12 itu disebut dengan o'clock atau tepat. Dan ketika menunjuk ke angka 3 atau ke angka 9 itu berarti seperempat atau a quarter. Dan ketika menunjuk ke angka 6 itu berarti setengah atau a half. Oke, kita lanjutkan. Ketika jarum panjang menunjuk ke angka 1 itu berarti 5 past atau lewat 5 menit. Jika ke angka 2 it means 10 past atau lewat 10 menit. Jika ke angka 3 itu berarti lewat seperempat atau a quarter past. Jika menuju ke angka 4 berarti it's 20 past atau lewat 20. Jika ke angka 5 berarti lewat 25 menit atau 25 past. Dan jika ke angka 6 it means half past. Ini penggunaan kata past, mulai dari 5 past until half past. Sekarang kita masuk ke penggunaan kata to. Ketika jarum panjang menunjuk ke angka 7, it means 25 to atau kurang 25 menit. Ketika menunjuk ke angka 8, it means 22 atau kurang 20 menit. Ketika menunjuk ke angka 9, itu berarti a quarter to atau kurang 15 menit atau kurang seperempat. Ketika menunjuk ke angka 10, it means 10 to atau kurang 10 menit. Ketika ke angka 11, it means 5 to atau kurang 5 menit. Dan ketika ke angka 12, it means o'clock atau tepat. Ini beberapa rumus yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita ketahui juga untuk menyebut jarum panjang dan jarum pendek dalam bahasa Inggris itu dengan sebutan long hand and short hand. Mari kita masuk ke dalam contoh. Ya, what time is it now? Jam berapa sekarang? Ya, kita lihat the long hand pada angka 12 dan short hand pada angka 1. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika long hand pada angka 12 it means o'clock atau tepat. It means it's 1 o'clock atau jam 1 tepat. Contoh selanjutnya, what time is it now? Ya, the long hand pada angka 1 dan short hand pada angka 9. Jam 9 lewat 5 menit. It means it's
past 9. Selanjutnya kita lihat the long hand pada angka 2 dan the short hand pada angka 6. It's 10 past 6. Contoh selanjutnya, ya, lihat jarum panjang atau the long hand pada angka 3 dan jarum pendek pada angka 7. It's been a quarter past 7. Oke guys, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan kata to dalam telling the time. Di sini kita lihat the long hand pada angka 7 dan the short hand pada angka 8. Ketika long hand pada angka 7 berarti it's 25, short hand pada angka 8, so it means it's 25 to 8. The next question, ya, kita lihat di sini the long hand pada angka 8 dan the short hand pada angka 6. It means it's 20 to 6. Soal selanjutnya, ya, kita lihat the long hand pada angka 9 dan the short hand pada angka 5. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika jarum panjang atau the long hand pada angka 9 atau 3, kata yang kita gunakan adalah a quarter. Karena ini lewat dari angka 6, di sini kita menggunakan kata to. So it's a quarter to 5. The last, lihat di sini the long hand pada angka 10 dan the short hand pada angka 12. It means that it's 10 to 12. Oke guys, sekarang kita coba soal yang lebih menantang. Kalau tadi kita dimudahkan dengan gambar jam, tapi kali ini kita hanya ditunjukkan angka jamnya saja. Nah, sebagai contoh jam 4:40. Ini dalam British style tidak ada jam 4:40 menit karena kita menggunakan kata to atau kurang. Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa masukkan rumus jamnya, kita tambah 1 atau plus 1, kemudian menitnya itu kita kurangi 60 atau minus 60. Kita coba masukkan jam 4 ditambah 1, 5, 40, minus 60, 20, berarti jam 5 kurang 20 menit. Ya, kita lihat di sini yang mana jam 5 kurang 20 menit, it's 20 to 5. Kita masih ke soal selanjutnya, masih dalam bentuk yang sama, jam 10:50 menit. Ya, kita kembali masukkan rumusnya, jamnya jam 10 ditambah 1, 11, kemudian 50 menitnya itu kita kurangi 60, minus 10, jam 11 kurang 10, it's 10 to 11. Soal selanjutnya jam 6:45 menit. Ya, pada kesempatan kali ini atau pada soal ini itu jam 6:45 menit, 45 atau 15 menit itu dinyatakan dengan a quarter. Jadi tinggal kita tambahkan saja jamnya ditambah 1 jadi 7. Jadi jam 7 kurang 15 menit. It's a quarter to 7. Ya. Nah, sekarang it's time for exercise. Waktunya untuk latihan. Please open page 33, task 8. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 33, tugas 8. Match the time to the picture. Pasangkan waktu dengan gambar jam tersebut. Jadi silakan dikerjakan pada halaman 33, dipasangkan jamnya dengan gambar yang ada di buku tersebut. Jadi untuk teknisnya, jika antum mempunyai buku Kendu, silahkan kerjakan di buku tersebut dengan menambahkan angka gambarnya. Setelah jamnya kemudian difoto ya, atau diambil gambarnya. But if you don't have Kendu books, please draw the clock's picture based on the questions. Jadi jika antum tidak mempunyai buku Kendu, silahkan digambar
jamnya berdasarkan soalnya ya. Jadi misalnya jam 7:10, bagaimana gambar jam 7:10 itu? Silakan digambar di buku latihannya, kemudian difoto dan dikirim ke WA 0823 7928 3307. Terima kasih. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi antum semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.